Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada rubrik politik embongan bersama Gus Beti. Suasananya semakin hiruk pikuk ya, dan begitu cepat akselerasinya ya, sampai aku sendiri mau mengulas kata orang Jawa kepondal-pondal karena waktu juga terbatas. Ini kita naik shot sudah sore karena sejak tadi sibuk ya. Yang menarik dan menjadi booming bisa dikatakan, atau kalau sekarang istilah anak-anak gaul disebut viral, bagaimana ya kedekatan yang itu bisa nggak dibilang ujuk-ujuk antara Anies dan Imin, atau Imin itu nama lengkapnya siapa sih? Muhaimin Iskandar ya. Kedekatannya dengan Anies Baswedan ya, dan itu menjadi viral baik di grup-grup WA maupun di di obrolan-obrolan ya, orang-orang yang memang sukanya berbicara tentang politik ya, itu menjadi rame ya, dan menjadi terpompa menjadi ramai karena pernyataan dari, ada dua pernyataan, paling tidak aku lihat dua pernyataan dari orang-orang Demokrat bahwa Surya Paloh atau partainya itu apa sih Surya Paloh, sampai lupa juga karena ini tadi dari jalan-jalan langsung shooting ya, dari jalan maksudnya, bukan jalan-jalan. Nasdem ya. Nasdem yang aku terima sih, Nasdem dan Anies berkhianat gitu komentarnya dari orang-orang Demokrat ya. Terus dikomentari lagi ada yang mengatakan begini, Surya Paloh dan Anies tidak berkhianat. Nah, mana ini yang benar? Mana ini yang benar ya? Kita mulai dulu dari Imin ya. Gue kan sudah bilang ya, memang hebat sih koalisi awal yang dibentuk ya, yang katanya sih, lagi-lagi katanya oleh sosok, kalau dalam musik itu ada dirijennya ya, dirijennya Pak Lurah, yang sampai sekarang kita juga nggak tahu Pak Lurahnya siapa ya. Dan kita lihat koalisi yang ada pada kubu Prabowo kan cukup mumpuni, cukup gemuk ya, cukup eksotis, sehingga sempat juga untuk menghadang itu ada wacana bagaimana menduetkan antara Ganjar dan Anies. Itu kan sempat juga itu ya, Ganjar dan Anies, dan akhirnya sekarang sepi lagi ya. Kita sudah bahas bahwa kegemukan itu bisa juga menjadi anti klimaks, artinya kempes lagi ya sudah anunya koalisinya. Karena apa? Kita tahu Golkar. Kan kita sudah bahas, ternyata keputusan yang diambil oleh ketuanya siapa Erlangga itu kan dianulir oleh kawan separtainya sendiri, dibawa ke sidang kehormatan partai lah gitu. Dan sampai sekarang aku belum dapat beritanya. Tolong kalau kalian sudah dapat infokan ke aku ya, karena aku juga punya keterbatasan batu, nggak bisa mengikuti terus perkembangan berita-berita politik ya. Kalau setahu yang aku ikuti sih belum ada jawaban bagaimana hasil sidang ya, katakanlah kode etik Partai Golkar tentang gugatan ya yang dilakukan kepada ketua partainya, sehingga apa yang dilakukan oleh Erlangga itu dianggap sebagai keputusan pribadi tapi bukan keputusan partai. Kalau nanti ternyata tuntutannya itu terpenuhi, berarti kan sudah kempes lagi. Cuman kita belum tahu ya keputusannya seperti apa ya. Bisa jadi memang Erlangga secara personal tetap mendukung Prabowo. Kan kita lihat juga ketika Prabowo memberikan tanggapan ya, kita bilang kedekatan aja lah ya, penjajakan lah ya. Jangan dibilang resmi karena juga kita belum tahu, semuanya serba mungkin. Antara Anies dan si Imin itu kan Prabowo didampingi oleh Erlangga. Jadi hubungan personal kedua mereka itu memang cukup akrab ya. Artinya kalau nanti misalkan keputusan partai memang menganulir, boleh jadi menganulir, tapi hubungan antara Erlangga dan
Prabowo cukup mesra dan sangat baik ya. Ketika Prabowo memberikan tanggapannya, responnya tentang hubungan antara penjajakan Anies dan siapa itu Imin, kan itu Prabowo didampingi oleh Erlangga. Jadi mesra lah ya. Boleh jadi nanti kalaupun partainya keluar dan koalisinya kempes lagi ya, Erlangga tetap di sana dan itu ya hak-hak dia juga, nggak ada masalah ya. Oke, tapi yang jelas sudah keluar itu kan PKB. PKB kan akhirnya keluar ya, dekat dengan Nasdem ya. Kata berita nih, tapi kan itu belum resmi. Makanya kita ikuti saja, tenang aja, kita lihat saja permainan mereka. Nggak perlu saling dukung ini, dukung itu. Enggak, orang itu permainan kok. Entah itu sandiwara atau apa, kita juga nggak tahu. Ya, makanya politiknya kan menjadi politik gue kasih apa, gue dapat apa. Lah Imin di sana nggak dapat apa-apa. Dia sudah pasang spanduk kemana-mana tentang capres dan cawapres. Tiba-tiba ada angin berembus, digoda ya. Meskipun itu juga bisa jadi nanti berubah lagi ya. Digandengkan sama si Anies. Ya dia ke Anies merapat. Artinya PKB tidak lagi ada di kubu Prabowo. Makanya gue bilang itu bisa saja bisa kempes lagi gitu. Nah, ya. Oke, sekarang kita menilik Demokrat. Ada 2 atau berapa berita yang aku baca itu, sebetulnya bener nggak sih kata-kata Demokrat itu bahwa Nasdem dan Anies atau Surya Paloh lah gitulah ya, podoai karena itu orang dan partai ya, itu berkhianat. Nah, ini kan perlu kita cari tahu karena polemik yang berkembang dan itu sangat viral ya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba gandeng sama Imin ya. Itu juga kan debatable. Ada yang mengatakan itu berkhianat, ada yang mengatakan tidak ya. Si orang-orang Demokrat bilang berkhianat, tapi orang-orang Nasdem bilang loh, kan ini kan penjajakan ya. Dulu juga ketika AHY menjajaki kepada yang lain, kita juga tidak ada masalah ya, jadi ribet. Makanya sejauh apa perjanjian-perjanjian negosiasi di antara mereka dalam koalisi itu kan tidak terungkap di hadapan kita ya. Kalau berdasarkan sumber yang aku terima sih itu foto-fotonya memang sudah dipasang-pasang. Foto AHY sama si Anies. Cuman itu aku nggak tahu, sebetulnya itu pengamat Jakarta yang ngomong. Artinya kalau di daerah gue ini belum ada. Di Batu ini belum ada. Gue lihat foto Anies bareng sama fotonya si AHY belum ada. Mungkin itu di daerah lain terserah ya. Ya, tapi kan sejauh apa penjajakan atau kesepakatan mereka? Kalau memang sudah ada kesepakatan, ya memang bisa juga disebut pengkhianat. Tapi kalau tidak ada kesepakatan kan ya tidak bisa. Semua saling penjajakan ya. Ya sah-sah saja gitu. Cuman kenapa ya Demokrat kok tiba-tiba memberikan sebuah stempel pengkhianat? Pertanyaannya, ketika Nasdem lewat Surya Paloh dan Anies melakukan pendekatan atau PDKT lah gitulah kalau kita pacaran itu PDKT dengan PKB yang notabene Imin, itu dilibatkan nggak Demokrat itu? Masalahnya di sana. Seharusnya sih kalau mereka sudah membentuk satu koalisi, seharusnya ya dilibatkan. Harusnya dilibatkan karena kan sudah menjadi satu koalisi. Apapun yang terjadi dalam koalisi itu harus sama-sama kita tahu. Nah, kalau lihat omongannya Demokrat sih sehingga menuduh bahwa mereka dikhianati, sepertinya ini ya mereka tidak disertakan dalam PDKT itu. Gitu loh ya. Jadinya dikatakan pengkhianat. Tapi ya itulah ya. Kalau orang Jawa bilang Ulo Sowo duduk serabi ya, kadung digawa ora dirapi. Fotonya telanjur dipasang di mana-mana, ternyata nggak dinikah, nggak dikasih surat nikah ya. Kata orang Jawa begitu. Ulo Sowo duduk serabi kadung digawa
ora dirapi. Si Anies ngerapi yang lain, ngerapi Muhaimin. Tapi jangan khawatir, ini dinamika politiknya, akselerasinya sangat cepat. Muhaimin pun belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa jadi dia juga dikasih ansor. Tahu ansor, angin surga. Karena apa? Kita lihat pengalaman yang lalu. Last minute bisa berubah. Ada toh 5 tahun yang lalu sudah terlanjur jahit baju itu, ternyata dia dianulir juga, terpental dari pusaran cawapres, akhirnya diisi orang lain. Ada toh. Jadi politik itu memang kemungkinannya probability, kalau kita bicara statistik itu sampai last minute. Sampai last minute ya. Yang menariknya baik di dunia WA ya, di dunia virtual, diskusi grup-grup itu aku lihat dengan isu, aku bilang isu aja lah ya, kan belum, kecuali sudah berangkat ke KPU, sudah didaftarkan, itu berarti positif sudah ya. Ini kan belum, mereka itu ya masih pacaran lah gitu lah ya. Itu mendapat respon yang berbeda ya, dan dua-duanya aku dapatkan dari kelompok-kelompok diskusi WA itu ya. Pertama, ini yang loyalitasnya membabi buta, dia tidak peduli Anies mau ngambil cawapres siapa, dia tetap pilih Anies. Itu satu. Yang satunya enggak. Ketika dia orang Anies, tapi ketika Anies memilih cawapres yang dia tidak welcome, maka dia akan tinggalkan, dia tidak milih Anies. Jadi petanya seperti itu. Makanya memilih cawapres itu juga harus hati-hati. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Bisa jadi suara yang sudah di tangan ke kita karena kita salah pilih cawapres, orang yang harusnya milih kita dia lari karena dia nggak suka sama cawapresnya. Ya, dan sekarang kita tahulah ya, karena itu kan akan merebut Jawa Timur, karena jumlah penduduk Jawa Timur juga sangat signifikan. Bicara Jawa Timur dari segi ormas, kalau itu Islam ya NU. Ya, NU. Apakah benar Imin itu sosok yang bisa mendulang suara untuk mengambil habis suara Jawa Timur? Ya, semua menuju kepada Anies. Coba kita analisa ya. Jawa Timur itu setidaknya ada berapa ya? 4. Ya. Kita urai satu persatu. Pertama, Mahfud MD. Ya. Si Mahfud ini masih aktif dia. Ya kan? Mahfud. Ya. Yang kedua, ini juga masih aktif. Ya. Khofifah. Maksudnya masih aktif, punya kekuasaan gitu ya. Ya. Ketiga, Yeni Wahid. Ya. Keempat, si Imin. Nah, ada 4 ini. Ya, ada Mahfud, ada Khofifah, ada Yeni, ada Imin. Nah, ini seharusnya dikalkulasi. Mana yang paling mengakar dalam, kan ujuk-ujuk kita nggak bisa, kita harus lihat dulu, analisa dulu. Mengakar nggak mereka ke masyarakat Jawa Timur yang notabene NU itu? Kalau mau mengambil suara dari sana, tinggal ditabulasi aja yang paling mengakar mana. Benarkah Imin mengakar ke NU? Mengingat masa lalu terjadi gesekan antara Imin itu kan sebetulnya sama dengan Mahfud MD, diangkat ke ares nasional perpolitikan kita kan jasa Gus Dur itu. Kalau nggak ada jasa Gus Dur, mereka bukan siapa-siapa. Itu Gus Dur, ya. Gus Dur punya jasa atas mereka. Dan kemudian terjadi katakanlah friksi, gesekan, ketidakharmonisan antara Imin dan Gus Dur. Itu kan masih antara paman dan keponakan. Akhirnya PKB dimiliki Imin setelah masuk ke peradilan gitu ya. Dan itu kita nggak tahu apakah sudah kembali mesra antara Yeni Wahid dan Imin, itu juga kan masalah. Ya, itu kan masalah juga. Maka kalau kita berbicara NU, siapa yang paling mengakar? Kalau Imin dia PKB, dia ketua partai. Oke, tapi apakah dia mengakar ke NU? Silakan jawab masing-masing. Sekarang kita lihat Yeni jelas dia anaknya Gus Dur, berarti cicit ya.
Kalau Gus Dur kan cucu, cicitnya pendiri NU. Secara historikal, secara sejarah, dia lebih mengakar. Kita tahu masyarakat kita masyarakat feodal. Artinya apa? Ketika nilai-nilai feodalistik itu masih ada pada kita, dia akan cenderung melakukan kultus terhadap salah satu tokoh, dan itu sudah jelas nggak terlalu banyak berpikir. Pokoknya tokohnya yang dia kultuskan kemana ya itu dia ke sana. Nah, kalau melihat almarhum Gus Dur bapaknya Yeni Wahid, ya lumayan mengakar ke NU-nya. Ya, kemudian kita lihat Khofifah. Khofifah ini lumayan, ya, basis-basis NU ya, Fatayat dan segala macam, lumayan dia. Dan kelebihan dia sekarang masih memegang kekuasaan, gubernur loh. Artinya ada lini-lini lain yang bisa dia manfaatkan dengan statusnya sebagai gubernur. Ya, itu si Khofifah. Sekarang yang terakhir kita lihat Mahfud. Kalau ke NU dia mengakar, sebagaimana kedekatannya dengan NU, sepertinya dia lebih pas seperti Muhaimin ya, itu di ranah politiknya. Artinya di NU-nya itu mengakar atau tidak masih dikalahkan oleh Yeni Wahid karena notabene anak putri Gus Dur sama si Khofifah. Jadi kalau ingin meraih atau mendulang suara Jawa Timur, itu analisanya seperti itu ya, analisanya seperti itu yang bisa aku sampaikan. Analisa gratis ini, Nasdem nggak usah bayar. Jadi kalau mengambil Muhaimin sepertinya menurut gue nih, menurut lu terserah, kurang tepat ya, karena tidak mengakar ya. Yang paling tepat nanti pilihannya antara Khofifah atau Yeni Wahid, masing-masing punya keunggulan dan punya kelemahan. Yang satu ya masih berstatus pemegang kekuasaan gubernur, yang satu putri langsung dari Gus Dur, yang dimana itu diharapkan kultus-kultus individu itu masih terjadi ya. Kalau Mahfud mungkin di urutan berikutnya ya. Jadi justru Imin paling akhir dari 4 itu ya. Cuman gue nggak tahu ya, kita lihat saja nanti apakah memang dia hanya pacaran atau dipinang benar sehingga dibawa ke KPU, didaftarkan menjadi calon wakil presidennya. Kita nggak tahu, kita tunggu saja karena ini masih hiruk pikuk. Belum lagi saling tuduh, yang bilang pengkhianat, ada yang bilang bukan pengkhianat, ya biar saja. Kita rakyat nonton saja ya. Makanya gue bilang ya, semua itu kepentingan. Lu kasih apa, gue dapat apa. Kan begitu. Ya Imin ya jelas tarik diri kalau di sana dia nggak dapat apa-apa, di sini meskipun itu belum tentu ya sudah menjadi wacana cawapres. Lumayan loh cawapres. Ya, oke, itu dulu politik ebongan kita ya. Pesan dari aku ya, santai-santai saja, kita nggak usah fanatis dukung sana dukung sini, ndak. Nanti aja kalau tiba waktunya kita pilih yang mana yang layak kita pilih, yang paling sedikit jeleknya ya. Jadi jangan sampai, karena pengalaman-pengalaman yang ada, satu dukung merah, satu dukung hijau, satu dukung kuning, satu dukung putih ya. Awalnya biasa-biasa diskusi, lama-lama panas. Kalau sudah panas memutuskan silaturahmi, yang rugi kita sendiri. Orang di atas rangkul-rangkulan kok. Masa nggak belajar dari peristiwa cebong dan kampret. Di bawah terbelah menjadi 2. Di atas selesai dengan makan nasi goreng. Akhirnya dapat jatah menteri. Lumayan kan dapat jatah menteri. Makanya nggak usah terlalu serius ya. Ya, nggak usah terlalu serius. Kita santai aja, kita jadi penonton aja, nggak usah dukung-dukungan. Apanya lo untung dapat dukung-dukungan? Ya, kita lihat saja nanti gilirannya, baru kita melakukan analisa. Ketika waktu hanya memilih, pilih yang jeleknya itu paling sedikit. Ya, itu aja ya. Jadi supaya silaturahmi kita sebagai teman, sebagai saudara, teman kantor, teman bermain, teman ngaji, teman apapun itu tetap
terjalin sebagai persaudaraan yang tidak terganggu oleh politik-politik seperti itu. Maka aku bilang sekali lagi kan, channel ini membuat playlist politik Embongan itu bukan dalam perspektif politik praktis, bukan, tapi politik dalam pengetahuan, ya, supaya kita nggak jadi korban dipolitiki orang. Oke, sampai di sini dulu ya. Sorry ini baru senja bisa syuting karena sibuk ya. Oke, matur nuwun ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi bersama Gus Putih dalam politik Embongan.